Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Hari ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Diari Steph. Jika tiba waktuku, aku ingin mati di Semeru. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa yang kami ambil dari Twitter. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa langsung follow di Twitternya @balakarsa. Oke, tidak usah lama-lama. Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Tenang. Saya akan berusaha mencari cara agar bisa bertemu dengan teman kalian Steph itu, ucap pemuda yang kebetulan berada di base camp siang itu. Suko namanya. Nama saya Suko. Aku dari kota sini, Mas, ucap pemuda tadi. Kulihat dari penampilannya, aku yakin bahwa dia adalah pendaki yang cukup berpengalaman di Gunung Semeru ini. Dan aku yakin bahwa sahabatku itu dapat kami temukan. Wahai burung biduan alam, ku persembahkan semua tangisku akan kicaumu, agar hati ini dapat sedikit merasa bahagia atas kicau indah bersama ditemukannya sahabatku tercinta. Mas, Mbak, tolong kita berdoa saja ya. Yang aku tahu teman Mas udah dibawa pergi sama... Ucap si Suko tak melanjutkan pembicaraannya. Weh, jangan asal bicara kamu. Mencari saja kamu belum, kau malah sudah berani kalau kamu bilang teman kami. Apa yang akan kau ucapkan tadi? Marahku kepada Suko yang tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang membuatku gusar. Begini Mas, kita harus berdoa selalu. Bukankah berdoa itu bagus buat kita semua? Dan bagi teman Mas yang hilang di Kalimati itu, ucap Suko kembali aneh. Di Kalimati? Di Kalimati di mana, Mas? Kita kan ada di sini sekarang. Kok sekarang memutar ke Kalimati segala? Ucap Patricia juga tak percaya dengan apa yang diucapkan Suko. Iya, teman kalian ada di Kalimati saat ini. Namun tenang saja, mungkin dia sedang ingin menyendiri. Tambah Suko meyakinkan kami. Wahai temanku, akan kutambahkan torehan pena ini di buku diarimu, agar lengkap akan perjalananmu menempuh Mahameru nan megah. Sekali lagi, maafkan temanmu ini. Terus kami bagaimana sekarang, Mas? Masa harus ada di sini tanpa mencari Steph? Ucapku sekali lagi, menanyakan apa yang harus kami lakukan. Begini saja, Mas. Kalian buka tenda di sini, bermalam di sini, semalam saja. Kalian tak perlu melanjutkan perjalanan ke atas sebelum teman yang hilang ditemukan, ucap Suko kepadaku. Tak terasa siang cepat berganti malam. Dengan turunnya embun yang kian pekat akan terasa kelam. Kami mendirikan tenda di sini guna menuruti apa kata Suko. Suko adalah salah satu pecinta dan relawan dari kota ini, kota di mana Mahameru berada. Dia juga mapala di salah satu perguruan tinggi keguguran di kota Malang. Tentunya dia lebih paham akan jalur di Semeru ini. Kalau kalian ingin turun ke bawah, tolong jangan sendiri ya, harus bawa teman ya. Siapa tahu kalian pengen buang hajat atau yang lainnya, ucap Suko sekali lagi, menambah teka-teki tentang dirinya. Mas, kamu ini manusia kan? Tanya Patricia lagi. Mbaknya itu lucu ya. Aku ini manusia, Mbak. Aku pemuda desa. Aku mahasiswa di universitas negeri sini, jurusan pendidikan. Sebentar lagi aku akan wisuda dan memakai gelar doktorandus. Mungkin setahun lagi aku akan nikah.
dan punya anak, Mbak. Ucap Suko menerangkan siapa dia dan biodata kepada kami seraya tertawa. Memang di era 80-an, tak banyak pendaki di Semeru, hanya beberapa orang saja. Maka tak heran kalau kami hanya bertemu dengan Suko dan 4 orang teman lainnya dari Malang. Pokoknya kita tunggu saja sampai pagi. Kita nggak boleh gegabah mencari di malam hari seperti ini. Itu terlalu beresiko, ucap Suko sekali lagi sambil membuat perapian di samping tendanya. Malam penuh rasa akan penantian. Aku, Doni, akan berusaha mencarimu nanti malam, ketika mentari pagi telah membersihkan kabut di setiap rongga Semeru ini. Itu janjiku, teman. Sempat ku dengar beberapa teman saling bercengkrama dan saling membicarakan rencana untuk penelusuran dan pencarian Steph pagi ini. Namun aku tak sanggup untuk berkumpul dengan mereka. Hanya air mataku ini yang menemaniku sepanjang malam. Memang Mas sudah sering ya naik ke Semeru, ucap Patricia penuh cemas. Ya lumayan lah, Mbak. Kalau liburan habis final biasanya kita kesini, ucap Suko ku dengar di luar tenda dan diriku yang ada di dalamnya. Apakah banyak ya, Bung, yang tersesat di sini? Terus biasanya karena apa? Tanya temanku dari Bandung kepada Suko. Sebenarnya Semeru itu tak semenakutkan seperti apa yang kalian pikirkan. Di sini sama layaknya dengan gunung-gunung yang lain, asal kalian mengikuti aturan yang sudah diberikan waktu pendaftaran di pos pertama, ucap si Suko. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa dengan kalian, jawab Suko lagi menenangkan hati kami yang sangat gusar. Pagi masih lama terasa kala itu. Sebagian teman sudah banyak yang tidur guna mempersiapkan tenaga untuk pencarian besok pagi. Hanya Patricia saja yang aku dengar masih bercakap-cakap dengan Suko malam itu. Malam yang penuh bintang, malam yang penuh ketidaknyamanan. Di bawah itu apa ada namanya, Mas? Tanya Patricia kepada Suko. Iya, di bawah adalah sumber manik. Biasanya kita menggunakannya sebagai tempat buang hajat di sana. Ya, kalau ada dan kalau keluar airnya dari sumber itu, kita bisa ambil air di situ juga, jawab si Suko. Cuman sekarang jangan, Mbak. Takut ada binatang buas, tambah Suko memberi peringatan kepada Patricia. Malam semakin larut, namun mataku tak dapat kupejamkan. Aku Doni, si Raja Rimba Cengeng, umpat dari dalam hatiku kepada diriku sendiri. Aku keluar dari tenda hanya sebagai cara melepas kecemasanku yang semakin lama semakin memuncak. Sebentar lagi ada rombongan dari bawah, Mas, Mbak. Tolong tidak usah disapa ataupun dihiraukan ya, ucap dan pinta Suko kepadaku yang bahkan masih berdiri di dekat perapian itu. Kaget dengan apa yang diucapkan, namun aku berusaha tak bertanya macam-macam. Kududukan tubuhku dekat perapian agar semua hangatnya merasuk setiap relung jiwa. Benar saja, selang beberapa menit, aku melihat ada sekitar 15 orang dari bawah membawa sebuah bungkusan besar. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka merupakan porter yang sengaja membawa peralatan untuk penelitian di Semeru? Ku bebaskan, ayo bebaskan dia. Sekelompok orang menyerukan semua kata-kata yang tak aku mengerti. Suko mulai beranjak dari tempat duduknya. Entah mau melakukan apa pemuda itu. Menengok, ojo sampai ganggu koncolan koncoku. Diamlah, jangan sampai mengganggu teman-temanku, ucap Suko entah kepada siapa. Ditebasnya Edelweiss di sisi kanan kami, yang tak ku tahu kenapa bisa tumbuh di sini. Bukannya bunga itu hanya tumbuh di ketinggian sana. Dibakarnya dupa yang wangi dan semerbak menyeruak di seluruh hutan cemoro kandang ini. Mencekam. Udara mulai tak memberi timbangan manis kepada kami. Udara mulai meliukan hembusannya melalui kami. Kencang dan lama-kelamaan semakin kencang dari arah utara menuju puncak Semeru.
Sang Mahameru mengeluarkan suara bisingnya, suara batuknya, dan suara yang maha dahsyat berkali-kali kami dengar beserta ledakannya. Kembali lagi aku melihat kelompok orang dari bawah berlarian sambil mengucapkan kata, "Mangan, mangan, mangan! Makan, makan!" Apa yang dimaksud dengan kata itu? Suko yang dari tadi santai dan sangat tenang, sekarang dia seperti ketakutan. Ketakutannya yang entah kenapa, aku pun tak tahu akan apa yang ada di dalam benaknya. "Tolong panggilkan semuanya, suruh bangun dan berkumpul di sini. Ayo, keluar tenda semuanya, semuanya keluar tenda," ucap Suko sambil berteriak kencang, menambah kepanikan aku, Patricia, dan semua orang yang kami kenal. "Apakah hanya ini? Apakah sudah keluar semua teman-teman kalian di tenda?" tanya Suko kepada aku. "Iya, sudah keluar semua, Mas," jawabku penuh cemas dan tanya. "Rongrong asem, jayane menungso kang maha kuwasa, lemah tekane raga, surya tekane nyawa, landhep jagat-jagate menungso. Aja landhep marang jagat demit sing gawa ana lan lara. Rapalanku rapalan donga, dongane anak saka bapak ibune. Gusti Pangeran Maha Agung, agunge marang anakmu Suko lan sak kancane. Aja ndemok, aja nggodha. Panganen sing kudu mbok pangan, untalen sing kudu mbok untal, cecepen sing kudu mbok cecep. Mung aja sampai krusak-krusuk jabang bayi teko alam donya. Demit dadi demit, menungso tetep menungso." Badanku gemetar tak kala melihat Suko merapal mantra itu. Apakah dia benar-benar seorang mahasiswa yang katanya generasi akademik? Tapi kenapa dia bagaikan sudah hafal di luar kepala setiap ucapan mantra itu? Duh, Doni, kenapa kamu anak metropolitan begitu dangkalnya akan semua ini? Apakah aku harus menambah pengetahuanku sebagai orang aktivis dan pecinta alam? Dalam ketakutan dan kengerian yang mencekam, kami semua orang di kelompok kami saling berpegangan tangan sambil terus berdoa agar keselamatan kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Sekarang kalian semua, apapun yang terjadi dan kalian lihat, tolong tetap diam dan jangan bergerak, walaupun apapun yang terjadi, ucap Suko kepada kami, dan terus menatap tajam ke arah kami semua satu persatu, tak terkecuali Patricia yang gemetar ketakutan. Di kejauhan kulihat temanku Steph dibopong oleh kelompok orang dari bawah itu. Temanku dibawa ke atas. "Woi, itu temanku, tolong bantu," ucapku dalam kekhawatiran, kebingungan, dan ketakutan. Jangan kau coba-coba lepas pegangan tanganmu itu, Mas. Tetap konsentrasi saja dan berdoa, sanggah Suko seraya meneriakkan suara kepadaku. Takut, aku sangat takut. Bahkan untuk melepas genggaman tangan di antara kami saja, aku tak berani. Tak berani menanggung resiko bila terjadi apa-apa kepada kami semua. Mereka sudah pergi, tapi tetap hati-hati ya Mas, Mbak. Jika ada apa-apa, apapun itu tetap tenang, jangan gegabah, ucap Suko menganjurkan kami tetap waspada. "Itu tadi siapa, Mas?" tanya Patricia kebingungan. "Tidak perlu tahu siapa mereka. Yang penting, ayo kita cari teman kalian, Steph." "Iya, Mas, Mbak," jawab dan ajak Suko kepada kami semua. Kami melepaskan genggaman tangan. Kami berdoa sekuat dan sebisanya agar tetap berani dan tabah menghadapi keanehan penuh tanda tanya ini. Suko pun menyuruh kami mengikuti setiap langkahnya. Malam yang sangat berbeda, malam yang penuh kekhawatiran, malam yang penuh tanda tanya. Mencekam saat itu, sangat amat mencekam. Kami mencari, terus mencari. Kemanakah kau sahabatku? Di manakah kau, Steph? Benakku penuh tanya, akan dimanakan keberadaanmu saat ini, sahabatku? Jalanan miring semakin mengecil di depan kami. Tampak tapak manusia tak terlihat di bawahnya. Hanya tamanan perdu seakan mencegah kami melangkah.
benarkah kami harus melalui jalur ini? Lagi-lagi tanyaku yang tak sempat kuutarakan kepadanya. Ya, kepada Suko, pemimpin yang mencari jejak belantara Semeru ini. Lama, cukup lama, sampai pada akhirnya sesuatu yang bahkan tak berani aku lihat, mengingatkan pun aku tak kuasa. Hanya di diarimu ini kawan, aku lukiskan perasaanku yang kian mendalam. Rasa yang mendalam akan semua kesedihan. Kesedihan dariku, Doni sahabatmu. Kulihat dengan tangisku dan jeritan kami semua. Kau sudah tergantung di atasnya kawan. Di atas kokohnya dahan batang pohon yang rindang. Sakit, sangat sakit tampak di raut wajahmu kawan. Sampai kakiku lemas tak berdaya menyaksikan kejadian itu kawanku. Kenapa? Kenapa kau tega dan berani melakukan semuanya ini? Bukannya masih ada aku dan masih ada kami yang siap menghiburmu di kala sedih, menguatkanmu di kala lemah, dan menyertaimu di kala kau butuh akan semua hal yang kau citakan. Tenggorokanku pun tak mampu berteriak kawanku. Jantungku seakan berhenti berdetak melihat keadaanmu. Semurah itukah kehidupan? Tangisku tak terbendung. Ragaku layu melihatmu kawanku. Aku hanya ingin melihatmu tertawa. Tapi kenapa? Kenapa kau suguhkan duka? Kenapa ini bisa terjadi? Ucap gagu Patricia dengan tangisnya. Patricia pun diam 1000 bahasa, tak mampu bicara melihatmu kawanku. Oh Tuhan, tabahkanlah hatiku dan semua temanku. Siapa yang tak terguncang hatinya dengan apa yang kami saksikan ini kawan? Siapa? Tubuhmu kaku tak bernyawa. Mata itu menyaksikan kesakitan yang luar biasa. Tanganmu menggenggam bagaikan keinginan yang tak pernah dan tak kuasa ku dapat. Bahkan mulut itu tetap menjulurkan lidah yang kau buat merasakan nikmatnya makan soto kemarin. Kenapa kawan? Sudahlah, ini semua sudah takdir dia, takdir temanmu itu. Mari kita turunkan, ucap Suko kepada kami. Ucap Suko yang melihat kami ketakutan dan penuh tangisan. Bukannya kita harus menunggu petugas evakuasi dulu, biar kita tak dapat masalah? Tanya teman satu fakultasku kala itu. Sesuatu yang tak berani aku lakukan akhirnya terlontar dari mulut Suko. Foto saja dengan kodakmu. Nanti foto itu yang bisa kita gunakan sebagai saksi bila sampai di pos bawah. Karena tak mungkin kita membawanya. Kita harus menguburkannya segera di sini. Kasihan temanmu bila harus seperti ini terus. Ucap Suko mengajarkan semua itu. Apakah tak bisa dievakuasi dan kita bawa ke pos bawah, Bung? Tanyaku kepada Suko dan teman-temannya. Bila meninggalnya karena kecelakaan, wajar. Kita wajib membawanya, Mas. Namun kalau seperti ini, apakah kalian tak kasihan dengannya? Mati karena gantung diri. Ucap Suko sekali lagi meyakinkan kami. Sudahlah, yang penting kita turunkan dulu aja. Ucap pintaku lagi. Siang pun seakan memamerkan kegelisahannya. Tak kuasa hati ini, tak mampu tangan ini. Maafkan aku kawan. Diturunkanlah tubuh kawanku oleh dan sahabat kami. Sahabat dalam keluh kesah kami. Hanya diriku dan Patricia yang memandang serta melihat proses penurunan jasad darimu kawan. Iya, jasadmu yang kaku, membiru. Steph. Wes, apa kalian sudah ambil gambarnya? Sekarang juga kita harus menguburkannya bersama-sama. Pinta Suko lagi. Surya tak terasa menukik di ufuk barat, bagaikan burung cahaya yang masuk ke dalam kawah candra di muka. Sesenggukan masih terdengar dari mulut Patricia. Aku tahu dan paham akan apa yang ada di dalam dadanya.
Dia, Patricia, mendapatkan pengalaman buruk di waktu pertamanya. Pertama meniti jalur Mahadewanya, jalur Mahameru. Kami kuburkan temanku. Kami kuburkan dia di bawah batang tumbuhan itu. Tumbuhan cemara yang akan selalu melindungimu dalam pelukan. Ku menangis merasakan sesak dada ini, kawan. Rasa sakit bercampur lara selalu mengeluyutiku, kawan. Bagaimana aku bercerita kepada semua orang yang menunggumu di sana, menunggumu di rumah indah nan nyamanmu, kawan. Sanggupkah aku berbicara jujur akan kondisimu ini? Hanya lantunku akan semua kesedihan, hingga aku menunggu tanpa harapan. Ku ingin kau di sampingku dan selalu di sampingku, kawan. Namun semua teramat pilu hingga hembusan angin selalu menyentuh lembut dedaunan kering di hutan ini. Sore setelah kami melakukan penguburan, kami langsung turun ke Ranukumbolo agar kami bisa beristirahat dan mendirikan tenda di sana. Perjalanan yang cukup singkat kami lakukan, hanya sekitar kurang dari 2 jam kita sampai di Ranukumbolo. Kami mendirikan tenda, kami membuat perapian, kami memasak semua perbekalan kami dengan bumbu-bumbu kesedihan yang teramat mendalam. Tenang mas, kita harus bicara sejujur-jujurnya nanti di bawah kepada petugas pos jaga apa yang terjadi di atas ini, ucap Suko menghampiriku, seraya menyodorkan rokoknya. Jangan Bung. Aku tak tahu nama temanku jadi aib bagi dirinya maupun keluarganya, jawabku kepada Suko. Benar, kita harus merahasiakan hal ini dari layak ramai. Tak baik juga bagi kita semua, para pecinta dan relawan gunung, ucap salah satu teman dari Bandung. Memang hanya kami yang tahu akan kejadian ini. Kejadian yang kami saksikan bagai mimpi di Kalimati. Aku, Patricia, 2 teman satu fakultasku, 2 orang relawan dari Bandung, serta Suko dan 3 temannya dari Universitas di Malang. Iya, hanya kami ini yang akan menjaga rahasiamu, wahai kawanku. Semalaman penuh kami diliputi duka, hanya pertanyaan dan jawaban yang entah dari mana kebenarannya. Karena semua orang dari kami tak bisa dan tak mampu menyuguhkan kebenarannya. Hingga ku dengar dentingan gitar dari tenda seberang, dentingan yang memecah kesunyian malam di mana hanya kesunyian yang menjadikan teman dari setiap manusia tanpa angan. Satu persatu dari kami merebahkan tubuhnya, memberikan kesempatan bagi tubuhnya untuk melemaskan semua urat yang menegang akan ketidakwarasan. Tinggal diriku seorang yang terbangun akan malam itu. Tak hayalnya bintang tanpa sinar. Mas Doni, aku mau istirahat dulu ya. Tolong jangan jauh-jauh dari kami, ucap Patricia kepadaku. Iya mas, kalau bisa kamu tidur juga, biar besok pagi kita bisa langsung turun ke Ranupani, ucap Suko agak mencemaskanku. Aku tahu kawan, kalian semua cemas akan keadaanku. Tapi tenang saja, aku masih mampu mengontrol diriku. Terima kasih, jawabku menenangkan mereka. Dinginnya malam diselimuti kabut. Tiba-tiba, kulihat temanku Steph merangkak dari dalam semak itu. Takut setengah mati diriku melihatnya. Apakah dia Steph? Tapi kenapa dengan wajahnya? Wajahnya yang rusak bagai habis digerogoti anjing hutan. Salah satu matanya hilang serta mengeluarkan darah kehitaman. Mulutnya tetap menjulurkan lidahnya yang tak tampak merah lagi. Liur itu selalu menetes bagai cairan nanah. Bahkan hidungnya mengeluarkan ingus hijau pekat itu. Kenapa kau nampak seperti itu, temanku? Kenapa kau menampakkan wajah seperti ini, temanku? Kenapa bau yang kau keluarkan seharum bangkai? Takut, jijik, namun ku tetap kasihan kepadanya. Semakin lama semakin mendekat dia kepadaku. Mandek,
Ojo mbok terusno. Alammu beda karo alamku lan konco-koncoku. Balik saiki. Yang artinya, berhenti. Jangan kau teruskan. Alammu beda dengan alamku dan teman-temanku ini. Balik sekarang. Ucap Suko tiba-tiba menyadarkanku dan ada di sampingku. Kenapa dia hidup? Apa memang aku tak? Ucapku terbata-bata melihat Steph atau apa yang menyerupai dengannya. Bukan, Mas. Dia bukan temanmu itu. Dia adalah awer-awer atau sebangsa demit hutan yang selalu menarik perhatian dan nantinya akan menyesatkan korbannya. Ucap Suko seakan sangat memahami seluk-beluk perdemitan. Malam berganti pagi. Sang surya tak segan mengusir kabut kelam. Hangat mulai menyuguhkan keindahan akan semua sejauh mata memandang. Ayo, kita cepat cabut dari tenda dan membersihkan bekas perapian kita. Aku kepingin pulang, pinta dan rengek Patricia. Patricia adalah perempuan yang teguh nan teduh. Tak ada sedikit pun rasa kesal dan payah kepadanya. Semangat, Bung. Ayo kita pulang sekarang, ucapku kepada mereka semua. Aku berusaha tegar pagi ini. Aku berusaha merencanakan pengakuan tentang keadaan temanku Steph. Pengakuan penuh kebohongan. Jalur demi jalur kami lalui. Trek kami libas dengan langkah cepat kami. Tak kubiarkan mataku memandang ke belakang. Tak kubiarkan ingatanku mundur ke belakang. Aku bertekad menemukan jawaban tanpa kebenaran. Sekitar 4 jam kami turun. Entah kenapa lama sekali. Padahal kami gunakan jalan yang cepat. Jalan bagaikan semut menemukan gula. Di akhir perjalanan kami, di gerbang Semeru, sekali lagi Suko berbicara aneh penuh makna. Seumpama hidupku hanya sehari. Aku akan selalu berarti bagimu dan bagiku. Aku akan memberi tanpa melukai. Aku akan mengangkat kalian tanpa mencelakakan. Aku akan berubah jadi apapun yang kalian inginkan. Asal satu, kalian bahagia. Ucap Suko dengan tetesan air matanya. Sontak kami semua berangkulan, saling memberi kehangatan, saling memberikan kekuatan, dan saling memendam rahasia di balik batang tumbuhan yang menjulang. Terima kasih para teman. Tanpa kalian aku tak akan sekuat ini menghadapi kehilangan yang teramat menyakitkan. Di pos 1 Ranupani, kami langsung mengabarkan teman kami yang hilang. Hilang tak tentu arah. Kami di pos itu ditanya apa dan kenapa sebagai satu kesatuan sebab dan tentang akibat. Tetap kami mengatakan teman kami hilang. Sampai petugas dibantu masyarakat sekitar mencari keberadaan temanku yang bernama Steph. Kami menghabiskan waktu selama 2 hari di sana dan tetap dengan rasa cemas dan was-was. Takut kebodohan dan kebohongan kami terungkap setelah lepas 2 hari. Kalian saya sarankan mendingan pulang saja ke daerah asal. Nanti kalau ada kabar akan kami beritahu. Dan tolong kabari orang tua teman kalian, Steph, kalau anaknya masih dalam pencarian, ucap petugas pos tersebut. Ingat, selalu berdoa dan waspada bila ada di hutan rimba. Karena kau tak akan tahu apa yang akan membunuhmu, ataupun apa yang akan menyelamatkanmu, ucap tambahan dari petugas pos tersebut. Mbah Dipo pun seakan cemas waktu menemui kami. Dan beliau berbisik kepadaku. Wis tak peringatno yo kancamu iku, ucap Mbah Dipo. Maaf Mbah, aku kurang mengerti dengan bahasa Jawa, balasku kepada Mbah Dipo. Sudah, kalian sekarang pulang saja ke asalmu masing-masing. Biar Mbah dan Bapak petugas yang akan mengurus teman kalian itu, ucap Mbah Dipo lagi. Mengurus apa? Apa yang akan diurusnya? Pertanyaanku yang tak dapat jawab darinya, yang mengetahui seluk-beluk Mahameru. Siang setengah sore, kami melanjutkan ke pangkalan jeep.
untuk bergegas meninggalkan Ranupani ke stasiun Malang. Kami dapat tumpangan gratis dari mobil petugas di sana. Di perjalanan itu, ku coba menahan tangisku. Di kejauhan kulihat dengan jelas, di tanah berpasir itu, aku melihat Steph sahabatku melambaikan tangannya kepadaku. Lambaian tangan yang menandakan perpisahanku dengannya. Lambaian tangan bila saatnya nanti. Sudah lihat dia, Mas. Tolong ikhlaskan saja, biar dia tenang di sana, ucap Suko yang duduk di sebelahku. Dia berbisik tadi kepadaku bila waktunya tiba. Dia berjanji akan membuat bapaknya bersimpuh dan tertekuk lutut kepadanya pada dia yang moksa di Mahameru. Tambah kalimat dari Suko. Apakah kau tahu, Bung? Dia senang ataukah sedih saat ini? Tanyaku kepada Suko. Tak dapat aku jawab, karena aku bukan Tuhan. Aku tak bisa menentukan segalanya. Atau aku juga tak mampu untuk mengatakan hal yang belum pernah dilalui waktu, jawab Suko kepadaku. Semua perbincangan kami lakukan seakan-akan tak ada apa-apa yang terjadi kepada kami. Hingga keramaian di Pasar Tumbang menandakan kami sudah dekat dengan kota Malang. Keramaian Pasar Tumbang dengan pertelon atau simpang tiganya dan disertai tugu-tugu tapal batasnya. Selang 2 jam, kami sampailah di stasiun kereta api. Mas, walaupun ada apa-apa, jangan sampai kau bocorkan kejadian di atas ya. Tetap jadi manusia yang benar-benar manusia, ucap Suko dalam perpisahan kami. Dan kami pun menaiki kereta malam itu. Aku, Doni, masih percaya sahabatku. Aku tak percaya kini harus pulang tanpa dirimu sahabatku. Ayo mas, kita pulang, ucap Patricia. Masih kulihat, masih menyeka air matanya. Sebelum masuk ke stasiun, kami mengantar Patricia, teman perempuan kami, naik angkutan dengan kode AG biru itu menuju terminal bus dan pulang ke kota Semarangnya. Mas, saya balik dulu ya, ucap Patricia. Iya, kamu hati-hati ya, ucapku kepada dia. Tak banyak yang dikatakan Patricia. Yang kulihat, guncangan hebat hatinya dan peluh yang masih menetes dan berusaha ia seka agar tidak mengalir. Aku masuk ke dalam stasiun, masuk di antara ramai ocehan manusia dan aktivitasnya. Suara pedagang asongan dan pengamen jalanan serasa mengucapkan salam perpisahan. Hei Bung, mari kita berjalan ke dalam. Habis ini kereta kita datang, ucap salah satu temanku. Iya, mari Bung, jawabku singkat. Sesingkat nasib dan jalan singkat yang ditempuh Steph di Mahameru. Kenapa Steph? Kenapa kau lakukan ini padaku sahabatku? Sekuat tenaga aku menghiburmu sahabatku. Peluhku kembali menetes, seirama air hujan yang menetes membasahi jalanan. Air hujan pun seraya mengisyaratkan bahwa aku Doni merasa kehilangan. Kulupakan tangisan bersama hujan. Ayo Bung, kita pulang, ucap salah satu temanku mengajakku memasuki peron. Kulewati sekumpulan orang hilir mudik dengan kesibukannya. Juru parkir bernyanyi lantang dengan suaranya, dan kernet angkot dengan mulut promotor manisnya. Suara lokomotif menyapu telinga kami. Suara itu mungkin mampu meredam telinga kami, tapi tidak hati kami. Hati kami yang masih berkoar dan berteriak, "Ya Tuhan, maafkan kebohonganku, maafkan ketidakkejujuranku. Maafkan ya Tuhan." Bung, ayo kita masuk kereta, ucap temanku. Iya, ayo pulang, jawabku masih sesegukan. Kami naiki lokomotif tua itu. Ya, seperti katamu kemarin kawan, kotak besi yang berarti ekonomi. Murah seperti tarif Kopaja Borok yang kau naiki setiap hari. Kami terlelap, kami sangat kelelahan. Bukan hanya badan yang lelah di diri kami, tapi jiwa, emosi, dan duga tangis air mata membuat lengkap kelelahan di diri kami. Tiba-tiba, "Hei Bung, lo kenapa? Jadi laki kok lemah?" Hahaha, ucap seseorang. Suara itu tak asing. Suara itu dari belakangku.
suara seseorang yang sering bercanda denganku. Perlahan, aku pun melihat ke belakang. Aku tak percaya. Aku tak kuasa melihat tangisku. Aku tak sanggup mengucap satu kata pun. Hanya tetesan air mata yang kurasa. "Gak usah cengeng lo, usap air matamu. Gua gak suka ditangisin. Selamat tinggal sahabatku," ucap dia. Iya, dia, sahabatku Steph di lorong kereta itu. Tapi kenapa kau menampakkan wujud itu, temanku? Wujud yang membuatku takut. Kau masih memakai tali yang melingkar di lehermu. Matamu hilang satu, sahabatku. Steph, sahabatku, maafkan aku yang tak mampu menjagamu. Aku menangis melihatmu, sahabatku. Dan Bung, woi Bung, Doni. Suara yang ramai, sangat ramai memenuhi telingaku. Tiba-tiba, semerbak bau balsem menusuk hidungku sampai mencekik tenggorokanku. Aku membuka mata. Aku sudah dikelilingi banyak pasang mata. Banyak mata yang memandangku penuh khawatir. Sial. Ternyata hanya mimpi. Aku bertemu dengan sahabatku Steph. Kuusap bola mataku dan muka kusutku. "Bung, minum dulu." Temanku memberiku sebotol air mineral dengan penuh rasa cemas. "Kau tidak apa-apa, Bung?" tanya temanku. Tidak, Bung," ucapku masih terbata-bata karena bermimpi tadi. Spontan air itu kuteguk dan habis seketika. Aku yakin aku tidak haus, tapi entah kenapa aku seperti orang kehausan dan kepanasan. Tiba-tiba, "Mas sudah ikhlaskan ya? Itu jalan yang dia pilih. Jangan salahkan dirimu. Kasihanilah teman-temanmu mencemaskanmu. Dia sudah dapat yang dia inginkan. Ikhlaskan," ucap lelaki tua itu sembari tersenyum menepuk bahuku. Kemudian pergi meninggalkanku. Timbul banyak tanyaku terhadap lelaki tua itu. Tapi lagi-lagi tak mungkin ku dapatkan jawaban. Perjalanan kurasa begitu lama dalam kotak besi ini. Aku tak bisa tidur lagi. Hanya bisa memandang dari dalam besi tua ini. Sampai kurasa, akhirnya kami sampai di Pasar Senen, Jakarta. Was-wasku kembali beradu. Apa yang akan kukatakan kepada keluarga sahabatku itu? Mulutku membisu, nyaliku hanya sebesar debu. Aku tak tahu apa aku mampu. Mampukah aku mengabarkan berita duga ini? Takut, dan takut. Aku mati rasa. Bahkan membayangkan ekspresi mereka nanti saja, aku tak berani. Ya Tuhan, aku harus apa? Aku takut mengabarkan ini. Tenang Don, kau harus berani. Kau lelaki, kau harus berani mengungkapkan ini. Mengungkapkan kabar kepada keluarga sahabatmu Steph. Aku naiki bus Kopaja Borok menuju kediaman keluarga sahabatku. Iya, melewati jalan metropolitan. Jakarta masih sama kawanku. Kota yang keras dengan keadilan yang tidak merata. Benar katamu kawanku. Ibu kota, surga bagi orang yang bergelimang harta dan kuasa. Tapi neraka bagi mereka yang tunawisma. Banyak yang datang mencari peruntungan di ibu kota metropolitan. Tapi sayang sekali hanya diperkosa lebih ketidakadilan. Ibu kota sama saja tempat mereka, tempat celoteh dan candaan yang mengaku berwibawa. Ya, kota ini keras dan angkuh layaknya petinggi di istana sana. Benar ucapanmu kawanku. Sampailah aku di rumah sahabatku Steph. Rumah kecil dengan teras yang tidak terlalu luas. Rumah di pinggiran ibu kota. Rumah sederhana di sudut kota Jakarta. Permisi, ucapku pada orang tua di mana rumah itu. Iya, sebentar. Terdengar suara wanita yang belum terlalu tua. Ya, itu mama dari sahabatku Steph. Paras yang masih terawat tapi mulai banyak ribut di wajahnya. Mungkin karena beliau tidak sanggup lagi untuk keperawatan kecantikan. Lebih mementingkan uangnya untuk makan dan biaya pendidikan anak-anaknya.
Pernah ku dengar beliau banting tulang menjadi buruh rumah tangga. Orang kaya. Iya, orang yang kaya tapi tak sekaya beliau dulu. Sangat sedih melihatnya. Melihat keadaan keluarga Steph yang berantakan akibat ulah bapak Steph, menjadi mereka seperti ini, jatuh miskin dan terbatas ekonomi. Nak Doni, Steph mana? Tanya mama Steph. Tante, mohon maaf sebelumnya. Jawabku tiba-tiba dipotong oleh mama Steph. Hah? Kenapa? Ada apa dengan Steph, Don? Tanya mama Steph penuh kebingungan. Sebentar tante, saya mau bicara soal Steph dulu, ucapku kepada ibunda sahabatku itu, dan hanya dibalas anggukan kepala. Saya mau mengabarkan mengenai Steph, tapi saya mohon tante harus tegar ya. Steph tante, Steph hilang di Semeru, ucap lesu dan penuh bersalah pada mama Steph. Hah? Kamu jangan bercanda, Don, ucap mama Steph terkejut dan lemas seketika. Iya tante, kami dan para relawan di sana sudah menyisir serta mencari keberadaan Steph, tapi belum ketemu tante, ucapku dengan berat hati. Orang tua mana yang tidak sedih? Ibu mana yang tidak sok? Semua orang tua akan sedih dan terpukul jika menghadapi kabar seperti ini. Maafkan aku kawanku, membohongi ibu yang melahirkanmu tentang keadaanmu, tentang apa yang kau lakukan di Semeru. Steph, teriak mama Steph tak percaya dengan semua ini. Mama Steph lemas masuk ke dalam rumah. Seketika tangis pun pecah mengisi seisi rumah. Lagi-lagi aku tak kuasa melihat kesedihan ini. Maafkan aku sahabatku. Tanpa pamit aku meninggalkan rumahmu sahabatku. Langkahku goyah, penuh resah. Langkah seorang yang penuh kesedihan serta kehilangan. Sudah lama sahabatku, sudah lama kusimpan rahasia ini di dalam berangkas tua, tanpa ada satupun manusia yang mengetahuinya. Maaf sahabatku, aku terpaksa membongkar setiap guratan tinta di jarimu. Oh Steph sahabatku, maafkan Doni, maafkan sahabatmu ini. Aku masih merindukanmu sahabatku. Sampai kapanpun, kau akan tetap abadi bersama kenangku. Kau akan tetap menjadi sahabat terbaikku. Dari sahabat yang selalu merindukanmu, Doni. Selamat jalan temanku. Kisah ini pun selesai sampai di sini, tamat, dan cerita ini sudah rampung seketika. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita kisah ini? Kisah yang sangat mengharukan, menyedihkan, bahkan bisa menyentuh hati kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan komentar sesuai yang ada di dalam video ini, agar saya bisa semangat untuk membacakan cerita selanjutnya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami, Bobby, pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.